Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Melinda Anggraini Puspita, NIM 101 210 114. Yang kedua, Miftahul Ulum Fadila, NIM 101 210 115. Dan yang ketiga, Muh Ali Maksum 101 210 117. Di sini kami akan membahas tentang kajian akhlak. Yang pertama, pengertian akhlak, etika, moral, dan susila. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata khuluqun yang secara bahasa dapat diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Kata akhlak juga berasal dari kata kholaqo atau kholqun, artinya kejadian, serta erat hubungannya dengan kholik, artinya menciptakan tindakan atau perbuatan. Sebagaimana terdapat kata al-kholiq artinya pencipta dan makhluk artinya yang diciptakan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, dan tabiat. Sedangkan secara istilah, pengertian akhlak merujuk dari berbagai pakar di bidang ilmu akhlak, antara lain yang pertama, Ibnu Miskawaih. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan perkembangan. Yang kedua, Imam Al-Ghazali. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Etika. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos dan bahasa lain ethikos yang berarti adat kebiasaan, di mana dalam hal ini etika dipandang baik jika sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan dipandang buruk jika tidak sesuai dengan kebiasaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Sedangkan secara terminologis, etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia dengan prinsip-prinsip disistematisasi dari hasil pola pikir manusia. Menurut Hamzah Ya'qub, etika adalah kajian filsafat moral yang tidak mengkaji fakta-fakta, tetapi meneliti nilai-nilai dan perilaku manusia, serta ide-ide tentang lahirnya suatu tindakan. Moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari bahasa Latin morse yang merupakan kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti tata susila, di mana moral adalah perbuatan baik dan buruk yang didasarkan pada kesempatan masyarakat. Konsep moral berhubungan dengan konsep adat yang dibagi menjadi dua macam adat, yaitu yang pertama, adat shohihoh, yaitu adat yang merupakan moral suatu masyarakat yang sudah lama dilaksanakan secara turun-temurun. Yang kedua, adat fasidah, yaitu kebiasaan yang telah lama dilaksanakan oleh masyarakat tetapi bertentangan dengan ajaran Islam. Susila. Secara etimologis, kata susila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu su yang berarti baik dan susila yang berarti prinsip, dasar, atau aturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, susila berarti baik, budi bahasanya, beradab,
sopan, adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, kesusilaan, dan juga pengetahuan tentang adab. Sedangkan secara umum, susila diartikan sebagai aturan hidup yang lebih baik, sopan, dan beradab. Sedangkan kesusilaan merupakan upaya membimbing memasyarakatkan hidup yang sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, hubungan etika moral dan susila dengan akhlak. Hubungan etika moral dan susila dengan akhlak memiliki fungsi dan peran yang sama, yaitu sebagai penilai dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dihukumi baik atau buruknya. Sementara perbedaan antara etika, moral, dan susila dengan akhlak adalah terletak pada sumber yang dijadikan patokan dalam menentukan baik dan buruk tersebut. Etika, moral, dan susila menilai perbuatan baik dan buruk dengan bersumber pada akal pikiran manusia dengan norma yang berlaku, sedangkan akhlak menilai baik dan buruknya bersumber pada Al-Quran dan hadis. Keberadaan etika, moral, dan susila sangat dibutuhkan dalam rangka menjabarkan dan mengoperasionalisasikan ketentuan akhlak yang terdapat di dalam Al-Quran. Disinilah letak peranan dari etika, moral, dan susila terhadap akhlak. Pada sisi lain, akhlak juga berperan untuk memberikan batas-batas umum dan universal agar apa yang dijabarkan dalam etika, moral, dan susila tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang luhur dan tidak membawa manusia menjadi sesat. Pengertian kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Kebebasan bisa diartikan sebagai kondisi di mana seseorang bisa bebas melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jika berbicara mengenai kebebasan, maka tidak dapat lepas dari persoalan kesusilaan manusia. Dikatakan bebas apabila ia dalam arti yang lebih tinggi terikat, yaitu terikat pada norma-norma. Apabila ia mengakui hal itu, maka ia tetap tidak bebas karena secara demikian ia dikuasai oleh kecenderungan-kecenderungan ini senantiasa tetap kuat pengaruhnya, dan keterikatan pada hukum yang lebih tinggi senantiasa tidak sempurna, sehingga manusia tidak sepenuhnya bebas. Tanggung jawab yang dimaksud ialah manusia yang hidup sebagai makhluk sosial tidak bisa bebas dan terhadap semua tindakannya, dia harus bertanggung jawab. Selain itu manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap Tuhannya maupun manusia sesamanya. Adapun tanggung jawab manusia mencakup semua aspek kehidupan, baik politik, kenegaraan, ubudiyah, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan ilmiah. Kemudian di dalam jiwa manusia dirasakan ada suatu kekuatan yang berfungsi untuk memperingatkan serta mencegah dari perbuatan yang buruk, atau sebaliknya kekuatan tersebut mendorong terhadap perbuatan yang baik. Ada perasaan tidak senang apabila sedang mengerjakan sesuatu karena tidak tunduk kepada kekuatan. Kondisi perasaan bahwa kekuatan memerintahkan agar kewajiban kemudian mendorong melangsungkan perbuatan dan setelah selesai dia merasakan lapang dada dan gembira, itu dinamakan hati nurani. Hati nurani merupakan kekuatan yang mendahului, mengiringi, dan menyusul pada perbuatan. Pada dasarnya, kita mengerti bahwa hati nurani di setiap orang berbeda-beda. Perbedaannya agak besar di antara bangsa-bangsa yang telah maju, sekalipun bangsa-bangsa itu di dalam melakukan kebaikan dan keburukan akan diikuti perbedaan. Mereka di dalam hati nurani masing-masing berbeda.
Dapat dikatakan hati nurani itu tidak selalu benar, kadang ia salah dalam menunjukkan kekuatan, kemudian memerintahkan kepada kita apa yang tidak benar dan tidak wajib. Meskipun demikian, hati nurani tetaplah harus ditaati karena manusia itu diperintah terbuat menurut apa yang ia yakinkan kebenarannya, tidak berbuat apa yang benar dalam nyatanya. Yang selanjutnya, hubungan kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dengan akhlak. Hubungan antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dengan akhlak sangatlah jelas dan terikat. Kebebasan muncul karena adanya keinginan hati nurani untuk melakukan sesuatu. Perbuatan yang sesuai dengan hati nurani yang cenderung pada kebaikan disebut sebagai perbuatan akhlak. Di samping itu, sekecil apapun perbuatan yang telah diperbuat akan memiliki konsekuensi yang kemudian mengharuskan pelaku bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat, entah itu merugikan atau menguntungkan. Tidak akan ada tanggung jawab tanpa adanya kebebasan yang bersumber dari hati nurani. Dengan demikian, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani merupakan faktor dominan yang menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan akhlaki. Disinilah letak hubungan fungsional antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dengan akhlak. Karenanya dalam membahas akhlak, seseorang tidak dapat meninggalkan pembahasan mengenai kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.